Halo warga nobar yang paling ahli cari alasan kalau telat masuk kerja padahal kesiangan bangunnya. Kayak apa kabarnya bebuhan raja ngeles. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang selalu bersemangat. Karena hari ini kita akan membawakan sebuah film action yang wow dibintangi oleh Mamang The Rock, si Seksoy yang gak bisa acting alias Gal Gadot, dan si Edian Ryan Reynolds yang memperebutkan biji paling mahal sedunia. Sebuah film yang cocok gasan menemani pian pas lagi suntuk nunggu gajian yang masih lama. Padahal isi dompet tinggal KTP lawan angin doang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Red Notice. Film dibuka dengan menceritakan kisah kuno tentang percintaan Ratu Cleopatra dari Mesir. Pada hari pernikahannya dengan Mark Antony, Cleopatra diberi 3 karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi berlian sebagai hadiah pernikahan. Namun, setelah Antony dan Cleopatra tewas secara tragis dalam peristiwa yang bak COD dengan malaikat maut, ketiga biji tersebut lenyap dan menjadi misteri selama berabad-abad. Banyak yang menganggap kisah itu hanya legenda belaka hingga pada tahun 1970-an seorang petani secara tak sengaja menemukan 2 dari 3 biji tersebut. Penemuan itu sontak mengguncang dunia dan membuat biji itu menjadi incaran para kolektor barang antik. Biji pertama kini disimpan di Museum Nasional Kota Roma, biji kedua telah beberapa kali dilelang dan saat ini berada di tangan seorang kolektor super kaya. Sementara biji ketiga tetap menjadi teka-teki besar karena keberadaannya belum pernah terungkap hingga hari ini. Selain itu, kita juga diperlihatkan seorang pria misterius yang sedang membuat duplikat dari biji legendaris Cleopatra, dan film pun baru dimulai. Kita kemudian dibawa ke sebuah pameran di Museum Nasional Kota Roma. Karena nilai historisnya yang sangat tinggi, kepolisian Roma dan Interpol dikerahkan demi menjaga keamanan. Salah satu agen yang bertugas adalah Mamang Botak The Rock, yang di sini beliau berperan sebagai John Hartley, seorang agen FBI yang baru tiba untuk bekerja sama dengan agen Interpol bernama Dash. Mereka menerima informasi dari seorang informan misterius bernama The Bishop bahwa pencuri barang antik nomor 1 di dunia, Nolan Booth, akan beraksi malam itu. John dan Dash lalu meminta pihak museum menutup seluruh akses keluar masuk, namun direktur museum menolak karena yakin biji itu aman. Merasa ada yang janggal, John memeriksa biji tersebut menggunakan sensor panas. Cleopatra's first egg is covered in 18-karat gold. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa biji itu tidak memancarkan panas, padahal jika terbuat dari emas asli seharusnya memiliki radiasi panas. Untuk membuktikan kepada semua orang, John pun melakukan hal yang cukup nekat. Relax, it's fine. He knows what he's doing. Dan benar saja, biji itu langsung meleleh seperti lilin. Artinya, biji Cleopatra yang dipamerkan selama ini hanyalah replika. Melihat hal itu, Das segera memerintahkan bawahannya untuk menutup seluruh ruangan. Di tengah kepanikan itu, terlihat seorang pria yang langsung gelagapan dan berusaha kabur. John segera mengenalinya, dialah Nolan Booth, pencuri barang antik nomor 1 di dunia, terkenal licin dan selalu berhasil lolos dari kejaran aparat. Otomatis, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Licin bagaikan belut, Nolan akhirnya berhasil lolos dari sergapan polisi. Akan tetapi ternyata John berhasil menyusulnya, membuat Nolan terpojok tanpa jalan keluar. John pun memaksanya untuk menyerahkan biji emas tersebut. Dan saat Nolan hendak memberikannya, None of this feels good. Don't move!
Nolan berhasil mengecoh John dan kabur menggunakan sepeda entah milik siapa. Tidak ingin Nolan lolos begitu saja, John pun ngide untuk mengejarnya dengan mencuri mobil sport yang lagi-lagi entah milik siapa. Namun sayangnya aksi sok iye-nya justru berakhir kocak, ia tertabrak. Dan pada akhirnya Nolan tetap berhasil kabur sambil membawa biji emas legendaris milik Cleopatra. 56 jam kemudian Nolan tiba dengan sehat walafiat di rumah persembunyiannya di Bali. Mana nih yang suka komen Indo sendiri emot batu? Setelah berhasil kabur dari Roma, Nolan berniat berlibur sambil menyusun strategi untuk mendapatkan 2 biji Cleopatra lainnya. Baru saja ia mengeluarkan hasil curiannya. Nice place you got here. Hi guys, don't take your shoes off or anything. Nolan takjub bukan main ketika mendapati John sudah lebih dulu menunggunya. Ternyata John tidak datang sendirian, ia hadir bersama Dash dan pasukan. Ia pun tidak bisa berkutik saat polisi Indonesia muncul dan langsung mengepungnya. Usut punya usut mereka mendapat informasi lokasi Nolan dari The Bishop, informan misterius yang selalu berada satu langkah di depan. Karena rekam jejak kriminal Nolan sangat panjang dan ia menjadi buronan di lebih dari 18 negara, John kemudian membeberkan bahwa ia mengetahui siapa sebenarnya Nolan Booth. Mulai dari aksi pertamanya saat berusia 8 tahun, kebiasaannya beroperasi sendirian karena tidak pernah mempercayai siapapun hingga latar belakang keluarganya. Ayah seorang polisi di Swiss, ibu seorang dosen di Amerika, dan Nolan merupakan anak tunggal. Menurut John, Nolan mencuri bukan karena kebutuhan, melainkan karena ia menikmati sensasinya dan ingin mendapatkan perhatian sang ayah. Ia selalu menargetkan barang-barang bernilai fantastis demi mencari sorotan untuk menunjukkan bahwa ia adalah pencuri nomor 1 di dunia. Dengan kata lain, John menyebut Nolan sebagai pencuri caper kelas internasional. Berkat rekam jejak kriminalnya yang panjang, Nolan langsung dikirim ke salah satu penjara paling menakutkan. Setelah menangkap Nolan, Dash memerintahkan bawahannya menyimpan biji curian tersebut di bagasi mobil John agar lebih aman. Ternyata polisi itu malah mengganti biji tersebut dan mencurinya. John pun curiga karena ada peringatan pintu belakang mobil masih terbuka. Namun John mengabaikannya karena biji itu masih berada di tempat dan tidak terlihat seorang pun yang mencurigakan. Alright, we're good. 32 jam kemudian di kota Roma, John sedang nyantui di sebuah bar milik Mas Yono. Tapi tiba-tiba Dash mendatangi John dan menuduhnya telah menggelapkan biji asli Cleopatra. Oh, ternyata biji yang mereka bawa hanyalah replika yang terbuat dari keramik. Lebih buruk lagi, ditemukan transfer sebesar $8 juta ke rekening bank atas nama John, yang membuatnya terlihat seolah-olah menjual biji asli tersebut. Tuduhan ini cukup bagi Dash untuk menahan John saat itu juga. Tepat 1 jam sebelum ia seharusnya terbang kembali ke negaranya, John ditangkap dan langsung diekstradisi ke Rusia. Ia kemudian dipenjara di sebuah fasilitas terpencil yang berada di tengah pulau. Di penjara Rusia, John dipaksa menerima kenyataan pahit ditambah lagi. Doesn't matter. Prison's gonna decide. Put her there, Rumi. Lebih buruk lagi, John harus berbagi sel dengan Nolan, orang yang baru saja ia tangkap di Bali. Situasi itu membuat Nolan mulai curiga bahwa John sebenarnya dijebak dan ada pihak yang sedang memainkan mereka berdua. Nolan meyakinkan John bahwa mereka adalah korban dari The Bishop. Menurut Nolan, The Bishop sengaja memberikan informasi kepada John agar ia bisa menangkap Nolan, sehingga The Bishop bisa bebas mengumpulkan ketiga biji Cleopatra dan menjualnya kepada seorang miliarder Mesir yang sanggup membayar $300 juta sebagai hadiah pernikahan untuk putrinya.
The Bishop kini telah memiliki biji pertama dan sedang mengincar biji kedua yang berada di tangan seorang mafia bandar senjata bernama Soto Poce. Soto dikenal sangat berbahaya, ia juga memiliki fetish aneh suka mencekik orang. Setiap tahun ia rutin mengadakan pesta topeng mewah di rumahnya di Valencia, acara yang selalu dihadiri para klien mafia kelas atas. Dan di sini sebagai balas dendam karena ditangkap, Nolan justru memberitahu para tahanan lain bahwa John adalah seorang agen FBI. He's a profiler for the FBI. Special Agent John Hartley. Let's give him a warm welcome to the prison. Akibatnya, seorang tahanan bertubuh besar yang sepertinya memiliki dendam terhadap aparat menghampiri John dan langsung melakukan ini. Entah sengaja atau tidak, Mamang The Rock John kalah telak oleh kemarahan napi tersebut. Untung saja kejadian itu segera dihentikan oleh para sipir. John jelas kesal karena Nolan sengaja membuatnya mengalami hal itu, namun amarahnya harus tertunda saat mereka berdua dipanggil oleh kepala lapas. Hello, boys. Oh my God. Betapa terkejutnya John dan Nolan saat melihat The Bishop, sosok yang menjebak John dan mencuri biji Cleopatra, muncul di penjara. Ia mengaku bahwa dialah dalang pencurian di Bali sekaligus orang yang memalsukan transfer uang atas nama John. Kedatangannya adalah untuk menawarkan kerjasama karena hanya Nolan yang mengetahui lokasi biji ketiga. Ia menjanjikan kebebasan mereka dan 10% keuntungan jika Nolan bersedia membantu. Tapi Nolan menolak mentah-mentah karena ia tidak suka bekerja dalam tim dan ingin tetap menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Akhirnya mereka harus kembali menetap di sel. And when I do, the offer is going to be 5%. Спасибо. Oh, hey guys. Seperti narapidana pada umumnya yang sering difungsikan untuk bekerja gratis dalam penjara, kebetulan saat itu Nolan dan John kemudian ditugaskan untuk memperbaiki dinding penjara di mana Nolan diam-diam menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan dinding tersebut. Di situ John kemudian mengajak Nolan untuk kabur dan mendahului The Bishop mencuri biji kedua dari Soto Poce. Karena rencana tersebut akan memulihkan nama baik John sekaligus merebut kembali status Nolan sebagai pencuri terbaik. Dalam proses itu, Nolan akhirnya menceritakan tentang masa kecilnya. Ia pernah dituduh mencuri arloji kesayangan ayahnya padahal ia sama sekali tidak melakukannya. Sejak hari itu, ayahnya menganggap Nolan pangaramput alias pembohong dan tidak pernah lagi menegurnya. Bertahun-tahun kemudian, Nolan melihat ayahnya memakai arloji itu kembali tanpa sedikit pun rasa bersalah, sehingga ia memutuskan untuk tidak berbicara lagi dengan ayahnya hingga sang ayah meninggal. Setelah curcol panjang kali lebar kali tinggi, Nolan akhirnya mulai percaya pada John dan memutuskan untuk bekerja sama. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksi, namun Nolan tidak memberitahu rencananya dan langsung bergerak membuat John kesal. Untuk menciptakan distraksi, Nolan mencampurkan sabun penjara dengan bahan aktif tertentu hingga akhirnya ledakan itu berhasil melumpuhkan beberapa sipir. John sempat kebingungan karena pintu sel mereka masih terkunci. Tetapi ternyata jeniusnya Nolan sudah mencuri kartu akses salah satu sipir saat keributan kemarin. Dengan kartu itu, mereka berhasil keluar menuju area luar penjara. Namun John kembali panik karena tidak melihat jalan keluar. Nolan kemudian melakukan hal yang sama sekali tidak terpikirkan. Jujur, Nolan ini memang sungguh cerdik ya guys ya. Mereka berdua kemudian menyusuri bagian luar tembok penjara menuju helikopter, satu-satunya cara untuk kabur. Yes! This is my best friend. Can't believe
nobody saw that. Saat John berusaha memperlambat para sipir yang mengejar, Nolan berhasil mencapai helikopter. Saat situasi mulai tampak aman, sebuah tembakan bazooka tiba-tiba kembali dilepaskan ke arah mereka. Beruntung mereka berhasil menghindar dan akhirnya melarikan diri dari pulau tersebut. Sementara itu, di tempat lain, The Bishop terlihat menyekap seorang intel analis dan menggunakan komputernya agar bisa mengirimkan pesan kepada Dash. Dash pun mendapatkan informasi bahwa John dan Nolan telah kabur dari penjara dan kemungkinan besar akan mencuri biji kedua di kediaman Soto Poche. I'm gonna have... Kembali pada John dan Nolan, dengan bantuan seorang teman lama, mereka menggunakan jet pribadi untuk berangkat menuju Valencia. Dalam perjalanan, Nolan menjelaskan bahwa para penjaga di rumah Soto Poche beroperasi dalam siklus patroli 45 detik sekali, dan itu adalah satu-satunya celah waktu yang bisa mereka manfaatkan. Ruangan penyimpanan biji dilengkapi 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga Nolan merencanakan untuk meretas seluruh sistem tersebut. Ia juga telah menyiapkan teknologi yang bisa meniru suara dan wajah seseorang. Hal ini diperlukan karena ruang penyimpanan itu terbuat dari titanium, hampir mustahil untuk diledakkan, dan satu-satunya cara masuk adalah melewati sensor suara serta wajah milik Soto Poche. John mendapat tugas mencuri telepon genggam Soto Poche karena mereka juga membutuhkan kode keamanan yang otomatis dikirimkan ke ponsel tersebut. Sementara itu, Nolan bertugas mengambil sidik jari Soto Poche. Sesampainya di rumah Poche yang sedang mengadakan hajatan topeng tahunan, John menyamar sebagai tamu sementara Nolan berbaur sebagai pelayan. Di sana, The Bishop juga hadir. John yang masih kesal karena dijebak langsung mendekati Bishop. Ia berniat menangkapnya agar bisa membersihkan nama baiknya dan kembali menjadi agen FBI. Karena situasinya tidak memungkinkan, John mengajaknya berdansa agar Bishop tidak bisa melarikan diri. Crime. Has he told you where the third egg is yet? Oh, no one would be able to pull off the scores you have alone. So what now? Saat berdansa, Bishop menanyakan apakah Nolan sudah memberitahu John lokasi biji ketiga. John menjawab bahwa Nolan masih merahasiakannya. Tak lama kemudian, Soto Poche muncul dan mengajak Bishop berdansa. Melihat kesempatan itu, John pura-pura menabrak Soto dan berhasil mencuri telepon genggamnya. Tanpa mereka sadari, pesta tersebut juga dihadiri oleh Inspektur Dash yang diam-diam memantau pergerakan mereka dan berniat menangkap John serta Nolan. Ketika Poche sedang memberi sambutan, John dan Nolan mulai melancarkan aksi. Saat para pengawas lengah, Nolan segera mencabut panel sensor kamera di ruangan tersebut. Mereka mengatur pergerakan agar sesuai dengan rotasi patroli para penjaga yang berlangsung tiap 45 detik. Akhirnya mereka berhasil mencapai pintu ruang penyimpanan. Mereka pun berusaha membuka akses pintu masuk. Here we go. Nice and easy. Come on, you little bastard. Where are you? Phone.
Namun pergerakan mereka ternyata terpantau oleh salah satu anak buah Soto Poche. Orang itu langsung menyalakan alarm. Di sisi lain, John dan Nolan yang hampir mencapai ruang penyimpanan tiba-tiba dihadang oleh Inspektur Dash. Dash yang sejak awal tidak mempercayai John menuduhnya bekerja sama dengan Nolan. Ia kemudian menantang John untuk membuktikan dirinya dengan cara menangkap Nolan di tempat. Detain your friend. We're not friends. What's it gonna be, Agent Hartley? Akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan dan menutup pintunya. Saat mereka sampai di depan biji kedua, ternyata Bishop sudah berada di dalam sehingga memperkecil peluang John dan Nolan untuk mendapatkan biji tersebut. Ternyata, Bishop masuk melalui akses lain yang lebih mudah. Arrest me. I just want the egg. Terjadilah perkelahian antara mereka. John ingin menangkap Bishop sementara Nolan ingin mengamankan bijinya. Di sisi lain, Soto yang menerima laporan segera menuju tempat penyimpanan bersama pasukannya. Kembali ke Nolan dan John. Selain berparas menawan, Bishop juga ternyata memiliki kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan sehingga berhasil menumbangkan keduanya. Namun, Don't shoot. Not trying to be a tattletale. tiba-tiba Soto muncul memasuki ruangan. Namun yang lebih mengagetkan lagi, tanpa diduga, Bishop ternyata sudah bersekongkol dengan Soto dan dialah yang membocorkan informasi bahwa Nolan dan John akan datang mencuri biji itu. Keesokan harinya, Nolan dan John terbangun dan mendapati diri mereka ditahan. Bishop dan Soto memaksa Nolan untuk mengungkap lokasi biji ketiga. Dan jika ia menolak, maka nyawa John yang menjadi taruhannya. Okay, here I go. No, don't. Enough games, my love. The old ways are the best. Excuse me, darling. Look! Look! Okay, stop! I'll tell you, all right? Karena Nolan tidak mau mengalah, Soto ikut turun tangan dan mencekik John agar Nolan menyerah. Akhirnya, Nolan yang tidak tega melihat John menderita akhirnya membocorkan rahasia tersebut. Nolan mengaku bahwa biji ketiga berada di Mesir, tepatnya di tempat Cleopatra dimakamkan. Setelah mendengar itu, Bishop dan Soto bersulang. Of our pleasure. I mean, Oh, come on. Of champagne when all of the sudden he... Siapa sangka Bishop, perempuan licik yang tidak bisa akting itu, ternyata mengkhianati Soto dengan meracuni minumannya hingga pria itu pingsan. Setelah itu, ia membawa biji kedua dan pergi untuk mengejar biji ketiga seorang diri. Tak lama kemudian, Soto sadar dari pingsan. Ia langsung mengambil senjata dan menembaki mereka. Whoa, hold on. Let's talk about this. Beruntung, John berhasil melepaskan borgolnya. Awalnya, ia sempat berniat meninggalkan Nolan, tetapi niat itu sirna ketika Nolan mengaku bahwa informasi mengenai lokasi biji ketiga yang ia berikan kepada Bishop sebenarnya palsu. Mendengar pengakuan itu, mereka pun memutuskan kabur bersama. Saat berlari menuju pintu keluar, barulah mereka sadar bahwa tempat itu ternyata sebuah arena matador. Mereka ingin kembali masuk, tetapi suara banteng mengamuk dari belakang membuat mereka langsung panik dan terpaksa lari sekencang mungkin. we're gonna get out of here. Don't move! What else? They're telling me to run. They're telling me to run. If you run,
Untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran banteng PDI dan juga Soto. Di dalam kereta, John langsung menanyakan lokasi biji ketiga yang sebenarnya. Namun Nolan yang sulit percaya pada siapapun tetap menolak memberitahukan bahkan kepada partnernya sendiri, membuat John emosi. Can you? That was terrifying. Setelah Nolan menjelaskan alasannya, John akhirnya melunak dan mulai membuka masa lalunya. Ayahnya adalah penipu besar dan karena nama keluarganya hancur, John ingin membuktikan dirinya sebagai polisi yang bersih lewat kasus ini. Keduanya akhirnya sepakat untuk bekerja sama sepenuhnya. Nolan berjanji membantu John menangkap Bishop dan memulihkan reputasinya, sementara John akan membantunya merebut kembali gelar pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Nolan kemudian bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta seni sekaligus asisten Om Kumis alias Hitler bernama Rudolf pernah memiliki biji ketiga Cleopatra. Rudolf sempat melarikan diri dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton yang hingga kini diyakini sebagai bunker harta karun Hitler yang hilang. Banyak pemburu harta mencoba mencarinya, termasuk ayah Nolan. Suatu hari ketika Nolan berada di kantor ayahnya, ia menemukan arloji tua yang membuatnya selek alias bertengkar dengan sang ayah di masa lalu. Dan karena masih kesal, Nolan membanting arloji itu. Tapi tanpa disangka, arloji itu adalah peninggalan Rudolf dan di dalamnya tersimpan petunjuk lokasi biji ketiga. Singkat cerita, Nolan dan John tiba di Argentina, menyusuri hutan terpencil tempat bunker itu diperkirakan berada. Setelah 3 hari tanpa hasil, John kesal dan membanting peta serta kompasnya. Can I see this? Yeah, of course. Goddamn bitch! Tanpa sengaja, mereka mendengar suara dentingan logam dari bawah tanah. Mereka menggali dan ternyata benar, itulah bunker Nazi yang selama ini dicari. Setelah membukanya, Nolan segera menggunakan jam milik ayahnya, jam yang dulu pernah ia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker Nazi tersebut. Setelah pintu terbuka, mereka menemukan berbagai barang antik berusia ratusan tahun serta sebuah mobil klasik milik Nazi yang nilainya bisa mencapai jutaan dolar. Akhirnya, mereka berhasil menemukan biji Cleopatra yang ketiga. Namun, ketika Nolan baru saja memegangnya, The trouble. Did you really think I ran right off to the pyramids on your good word? Bishop kembali muncul untuk merebut biji tersebut. Ternyata ia tidak benar-benar pergi ke Mesir. Ia sengaja menunggu Nolan dan John lolos dari kejaran Poce lalu membuntuti mereka sampai ke lokasi biji ketiga. Drop your weapon! How'd she find us? I followed you! Inspektur Dash tiba-tiba datang untuk menangkap mereka dan terjadilah baku tembak yang kacau. We take that! Nolan, John, dan Bishop mencoba melarikan diri menggunakan mobil antik milik Hitler, sementara Dash dan pasukannya mengejar mereka. Let's go! Terpojok dan tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka melakukan ini.
Mereka akhirnya berhasil lolos dan Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali bijinya. Namun, ketika ia menyadari John terpisah dan bisa saja terluka, Nolan kembali untuk mencarinya. Damn it. Hartley! Are you calling an idiot? Right here, running in there to rescue me. I left my phone in there. Tiba-tiba John muncul dalam kondisi selamat. Nolan pun lega dan baru sadar bahwa dirinya memilih John dibanding biji tersebut. Beberapa saat kemudian, Bishop muncul dari dalam air basah kuyup namun tetap berusaha keren. Nolan mengejeknya karena ia telah merebut kembali biji itu, sebuah kemenangan yang ia nantikan sejak lama. Baginya, meski hanya memegang satu biji, itu sudah cukup. Uang bukanlah segalanya, kemenangannya atas Bishop jauh lebih memuaskan. Apalagi John sudah siap menangkap Bishop. Trust me, you don't know me, Booth. Fuck! Look at him. Resting failure. Ready? Siapa sangka pada momen John hendak memborgol Bishop, keduanya tiba-tiba beradu cungur. Loh, ternyata kita semua ditipu sedari awal, guys. Ternyata selama ini John berpacaran dengan Bishop dan Nolan baru menyadari bahwa keduanya sudah bekerja sama sejak awal. Ya, sejak awal terungkap bahwa John bukan agen FBI melainkan bagian dari rencana besar mereka berdua untuk mendapatkan 3 biji Cleopatra. Semua kejadian yang membuat Nolan terus terseret ternyata hanyalah permainan Bishop dan John. Nolan merasa dibodohi habis-habisan setelah menyadari bahwa dirinya selama ini sudah dimanipulasi oleh 2 orang tersebut demi biji Cleopatra. That gun is soaking wet. There's no way in hell. I'm not a Navy SEAL. Akhirnya, melihat Bishop membawa senjata, Nolan yang juga sudah tidak mood habis ditipu habis-habisan, terpaksa menyerahkan biji ketiga kepada pasangan itu dan ia diborgol sendirian di tengah hutan. That's what we do. None taken. Beberapa waktu kemudian, ketiga biji Cleopatra tiba di Kairo sebagai hadiah pernikahan untuk putri seorang bilioner. Bishop menerima bayarannya ketika biji itu dibuka. Sang putri tampak senang bukan karena bijinya, tapi karena ada Ed Sheeran yang muncul sebagai penyanyi kejutan dalam pernikahannya. Follow my lead. Well, I never knew you were. Suasana bahagia itu berubah saat Inspektur Dash dan pasukannya datang melakukan penggerebekan. Sang bilioner dan putrinya akhirnya ditangkap, tetapi Bishop dan John yang melaporkan sang bilioner malah berhasil melarikan diri. Possession of stolen knowledge. 6 bulan kemudian, Bishop dan John merayakan kemewahan dan kemenangan di sebuah kapal pesiar mewah. Ketika mereka lagi-lagi hendak beradu cungur, tiba-tiba Fancy yacht. You think Nice they to could see stop? me? Well, we're just surprised it took you so long to find. ia bercerita bahwa ia memang ditangkap Dash tetapi berhasil meloloskan diri saat akan dikirim ke penjara. Untuk membalas kelicikan Bishop dan John, Nolan diam-diam telah membocorkan lokasi rekening rahasia milik mereka kepada Interpol. Akibatnya, semua uang hasil penjualan biji telah dibekukan. Kini mereka bertiga sama-sama tidak punya apa-apa. Nolan mengatakan bahwa mereka sudah impas. Lalu ia menawarkan sebuah pekerjaan baru dengan target yang jauh lebih besar. Jika Bishop dan John menolak, Nolan akan menyerahkan lokasi mereka kepada Dash yang saat itu memang sedang menuju kapal pesiar tersebut. Do you trust me? Always. What What are we stealing? Yes. Film diakhiri dengan Dash yang tiba di kapal namun hanya menemukan kapal kosong. Ia pun memberikan label Red Notice untuk ketiganya, menjadikan mereka 3 buronan paling dicari di dunia. Dan film pun selesai.
Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan gampang percaya sama tampang polos atau omongan manis kawan sendiri. Lihat si Nolan, dia kira si John itu kawan senasib sepenanggungan. Sekalinya dia cuma dimanfaatkan biar si John bisa dapat cuan gede sama pacarnya. Sama kayak bebuhan pian percaya benar lawan kawan yang bilang pinjam dulu 100 isuk diganti. Pret, itu duit hilang di telan bumi. Kawan pian malah pura-pura lupa ingatan pas ketemu di jalan. Dibunguli mau haja tambung. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa kalau begitu passwordnya selalu dong dibawain sama Mas CEO Profesor Mas Yono. Burung kuntul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap menanti untuk kau jelajah.